illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fatullah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dari pembahasan perkara-perkara iman yang membahas tentang urgensi dari syahadatain atau dua kalimat syahadat, yang diantaranya kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad sebagai hambanya dan utusannya. Yang kita sudah membahas pada bagian pertama, bagaimana urgensi dari syahadat ini yang merupakan perhitungan di hari kiamat nanti. Siapa yang benar-benar mengikuti nabinya dan siapa yang mengkufuri, yang mendustakan ajaran para nabi dan rasul. Karena itu tiap-tiap umat akan berhadapan dengan saksi mereka, baik nabinya maupun berserta umatnya. Pada waktu itulah ketahui siapa yang sebenarnya pengikut nabi dan siapa yang pengakuannya saja atau pengkelaiman saja, hanya mengatakan saja, tapi amal perbuatannya mendurhakai nabi. Karena itu kan banyak sekarang yang mengaku mengklaim sunnah Nabi Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, tapi apa yang ia amalkan, apa yang ia kerjakan jauh dari tuntunan Nabi. Nanti akan ketahuan di hari kiamat nanti. Maka siapa yang telah disaksikan oleh nabinya bahwa ia betul telah mengikuti ajaran Rasul, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Bila nabinya berlepas diri dari mereka atau tidak mengakui mereka karena mendurhakai para nabi dan rasul, karena amal perbuatannya dan kepercayaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasul, maka mereka termasuk orang yang merugi. Karena itu orang-orang yang nantinya disiksa di hari kiamat itu meminta kembali pada dunia, kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya ia mengikuti dakwah dan manattabi'ir rusul di dalam surah Ibrahim, dan supaya ia mengikuti Rasul. Itulah orang-orang yang hakikatnya mengaku-ngaku sunnah, tapi amalannya justru jauh daripada tuntunan Rasul. Ia ingin kembali pada dunia, ingin mengikuti Nabi, ingin mengikuti seruan ajaran Islam, namun tidak akan diterima dari permintaannya. Karena itu Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umat Islam juga nanti di hari kiamat juga, dan bagi seluruh manusia. Dan dari ayat surah An-Nisa yang pernah kita kaji di
pelajaran ini, yaitu ayat 41, dijelaskan tafsirnya wa ma'nal karimah fakaifa takun. Makna ayat yang mulia tersebut adalah, maka bagaimanakah keadaan golongan yang kufur. Ahlul kufri wasyarri wal fasadi, orang yang kufur, yang jelek amalannya, dan orang-orang yang merusak di muka bumi. Idza jaa Allah Ta'ala bisyahid min kulli ummatin bisyahidin alaika fima atau mat wa fima yutimat hisab bihisbil bayat. Ketika Allah Ta'ala mendatangkan si saksi, baik orang yang kuat, orang yang sehat, dan orang yang sih merusak di muka bumi, untuk menjadi saksi atasnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan kepadanya, kalian tidak akan dihisab dengan hisaban yang jelas. Jadi bagi orang yang kafir tidak akan dihisab, tapi langsung digelincirkan pada neraka. Wasyuhudu wal jaza'u bihisabil kufra wal iman wal ma'asi wat ta'at. Disaksikan dan diberi balasan kekufuran atau seukuran kekufurannya dan keimanannya. Kalau bagi mereka yang masih punya iman, tapi kalau tidak punya iman, maka mereka tetap kekal di neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Waji'na bika ayyuhar rasul al-khalil sallallahu alaihi wasallam syahidan ala haula'i ay ala ummatin sallallahu alaihi wasallam man amana bihi wa man kafara id yashhadu annahu balagha risalatah. Sedangkan kami datangkan engkau wahai Rasul pilihan sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka, maksudnya atas umatnya. Barang siapa yang beriman terhadapnya dan kufur kepadanya, karena ia bersaksi bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalahnya pada amanatah sallallahu alaihi wasallam dan telah menunaikan amanahnya. Dijelaskan dalam tafsir Aisaru Tafasir Abu Bakar Al-Jazair. Ini menjelaskan bagaimana para nabi dan rasul itu telah menjalankan amanah yang diberikan pada mereka untuk menyerukan manusia bertauhid dan mengikuti sunnahnya telah disampaikan. Namun ada yang beriman dan juga ada yang kufur.
maka para rasul akan menjadi saksi bagi mereka dan akan dibalas baik yang iman maupun yang kufur sesuai dengan kadarnya. Kecuali kekafiran, maka kekafiran itu adalah kekal di neraka. Disimpulkan bahwa setiap manusia akan diadili pada hari kiamat dengan dihadirkan nabinya sebagai saksi. Maka dalam ayat ini terkandung faedah ahamiyatu syahadatain atau urgensi daripada syahadat, bahwa ia seorang mukmin yang siddiq tentunya membenarkan. Jadi tahapannya yang pertama adalah membenarkan. Ia harus membenarkan Allah sebagai ilahnya dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga ia harus membenarkan Nabi Muhammad sebagai hambanya dan sebagai rasulnya. Karena itu jangan pernah ia gulu atau berlebihan kepada Nabi. Nabi jadi diagungkan sampai meminta doa kepada Nabi karena Nabi telah meninggal. Atau sebagai tawassul yang tidak dicontohkan, tawassul atas nama Nabi. Nah itu juga tidak boleh karena Nabi telah meninggal. Nah itu yang menggelincirkan, yang mencelakakan dari umat belum hak para Nabi Muhammad sudah karena dia kul pada nabinya. Kalau tawassul itu wasilah jalan, cara bahasanya wasilah karena ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Disuruh bertakwa orang-orang yang beriman dan mencari wasilah, yaitu jalan. Yaitu dalam hal doa. Jadi kan orang-orang yang salah atau dalam terjebak pada kebid'ahan itu senantiasa menjadikan Nabi sebagai jalan tawassul. Jadi seperti perkataan demi Allah, demi Rasulullah itu juga adalah kesyirikan gitu. Ya kesyirikan walaupun syirik yang sebagian. Ya kalau demi Allah, bersumpah demi Allah di tempatnya yang sesuai maka tidak mengapa. Dan ia menepati janjinya. Ya, sumpah demi Allah itu harus ditepati gitu. Apalagi dengan nama Allah. Konsekuensinya besar. Sekali melanggar itu harus kafarat ya. Minimalnya saum kafarat ya 3 hari gitu. Ya, minimalnya. Kalau ya melanggar sumpah. Nah ini seperti contoh-contoh tawassul kan di kita. Tawassul itu ada yang sunnah ya. Tawassul ada yang syar'i, yang sunnah, ada yang bid'ah, yang tercela ya. Di antaranya tawassul yang sunnah, tawassul lewat nama amal soleh gitu kan. Jika misalnya doa, ya Allah, bismillah, lakukan amal soleh ini, amal soleh itu seperti orang yang di gua, dan ketika orang yang di gua dia akan menyadarkan pada amal-amal solehnya. Maka itu ketiga di gua yang punya amalan ini ya bisa itu punya amalan ini misalnya, kemudian kita amal itu diampuni dosa-dosa saya boleh amal yang orang lain ya atau dalam masjid atau sendirian ya amal itu tidak disebarkan
tidak diviralkan lewat sesuatu yang umum gitu, lewat media atau lewat lisan gitu, jangan sampai diviralkan. Jadi kita punya amal soleh untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebutkan setelah pembantuan ujian Iya. lihat apa kesehatan apa gitu. Iya. Nah itu tawasul yang syar'i yang pertama, lewat amal soleh atau lewat orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup yang soleh juga, ya itu. Orang soleh yang masih hidup. Gitu. Ya. Contoh ketika para sahabat meminta untuk hujan, dia meminta kepada Abbas, pamannya Nabi, dia kan orang yang soleh, ya untuk mendoakan supaya turunnya hujan, gitu. Nah itu diantaranya. Iya. Kalau lewat orang mati nggak boleh gitu. Iya. Ya. Karena tawasul lewat orang mati itu tawasul yang syirik itu. Nah yang diperbolehkan diantaranya yang kedua itu. Terus yang bid'ah diantaranya tawasul atas nama Nabi, orang-orang soleh yang sudah mati. Ya misalnya lewat Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan. Nah, itu juga memang sesungguhnya orang mati dia udah mati gitu ya. Iya. Tidak bisa apa-apa tapi itu memang diisi Allah gitu. Iya. Itu dimangkuat Allah. Kalau orang yang sudah mati kan di alam barzah. Ya. Rohnya itu kan nanti dibawa ke langit yang ketujuh, terus dimasukkan ke alam barzah. Ya bukan alam kubur, alam barzah itu. Ya alam itu antara dunia dan akhirat itu, dinding pembatas antara dunia dan akhirat, namanya alam barzah sebutannya. Iya, di alam barzah itu yang benar itu adalah rohnya. Jadi yang pertama dia harus membenarkan. Yang kedua harus memahami apa arti syahadat itu, perkara-perkaranya gitu. Jadi benar-benar bahwa kata mereka itu ada pocong, ada apa itu suatu setan. Jadi kalau mau berkelihatan. Ya seperti jin-jin yang menyamar itu bisa menyamar sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Sesuai juga persangkaan kita. Kadang-kadang kan jin menyamar seperti pocong atau seperti kuntilanak itu kan, itu cuma jin sebenarnya. Jin bukan ruh bergentayangan gitu, bukan. Ya. Nah, itu jin saja gitu. Ya. Ya. Tapi jin juga tidak akan berani menampakkan diri sebenarnya, karena jin itu ya kalau kepada orang-orang yang beriman, yang kuat, yang teguh terhadap tauhid, dia takut terhadap mereka. Ya, tidak takut untuk menampakkan diri kalau kepada orang-orang yang lemah keimanannya. Tapi kalau kuat keimanannya, dia takut gitu. Kepada misalnya penghafal Quran, orang yang sering tilawah Quran, maka jin itu takut justru, malah semakin beriman, bertambah keimanannya jin itu. Ya, kalau jinnya jin lain gitu.
Yang ketiga adalah mengamalkan syahadatnya. Juga syaratnya, di antara syarat la ilaha illallah yang telah diakhir dari kemudian temu, dan juga yang lainnya ada 8 syarat, atau juga ada sebagian menyebutkan 9 syarat. Itu pernah kita pelajari. Dan mengajarkan urgensi dari syahadat itu kepada umat agar ia dibenarkan oleh para nabinya pula di akhirat nanti, yang menjadi sebab dia menjadi orang yang mendapatkan rahmatnya. Karena itu bukan hanya di dunia, tapi dapat rahmat Allah juga di akhirat. Itu diantara urgensi syahadatain. Urgensi syahadatain yang lain juga adalah janjian. Karena syahadat juga diantaranya adalah ikrar. Disebutkan beberapa keutamaan, diantaranya perjanjian pertama. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan dari tulang punggungnya seluruh anak keturunannya sampai hari kiamat kelak. Kalau mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka akan mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan juga, dan yang mengatur alam semesta. Perjanjian ini adalah konsekuensi untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi perjanjian yang pertama adalah yaitu perjanjian mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Perjanjian yang pertama sebagaimana dalam firman Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bal shahidna atu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Inilah ketika kamu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Kemudian mereka menjawab, benar, kau adalah Rabb kami. Kami menjadi saksi. Yang kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini atau keesaan Allah. Atau agar tidak mengatakan, taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Rabb sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Surah Al-A'raf 172 sampai 173. Dan juga syahadat itu merupakan perjanjian fitrah. Karena itu dijelaskan dalam ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan juga syahadat itu merupakan
perjanjian atas diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci. Dalam firman-Nya, rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita dan memberi ancaman agar manusia tidak punya alasan lagi jika Allah telah melakukan kekufuran dan kesyirikan mereka, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka dalam dalil-dalil ini menjelaskan dari urgensi syahadatain yang penting sekali bagi seorang mukmin mendahulukan perkara keimanan, perkara akidah sebelum pelajari yang lainnya, dan juga menguatkan perkara akidah ini sebelum menguatkan perkara bidang yang lainnya, karena akidah merupakan sumber tuntunan yang akan menyelamatkan dunia atau menyelamatkan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu li wa lakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.